Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Ramadhani S dengan NIM 23020700016 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang masuknya Islam di Tanah Luwu dan masa perjuangan tokoh-tokoh Islam di Luwu dari zaman awal hingga zaman kontemporer. Masuknya Islam di Tanah Luwu. Sebelum agama Islam masuk ke Tanah Luwu, masyarakat Luwu menganut animisme Alu Todolo. Setelah beberapa lama, Luwu baru menerima agama Islam. Menurut sumber yang ada, Islam pertama kali masuk dan berkembang di Tanah Luwu sekitar tahun 16.003 Masehi dan disebarkan oleh 3 khatib bersaudara, yakni Datuk Sulaiman, Datuk Ribandang, dan Datuk Ditiro. Namun yang berperan utama dalam penyebaran agama Islam di Luwu ini adalah Datuk Sulaiman, dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama Datuk Patimang. Perlu diketahui bahwa Datuk Patimang adalah seorang mubalik utusan Kesultanan Johor yang berasal dari daerah Kato Tengah, Minangkabau, Sumatera Barat. Awalnya Datuk Patimang dan kedua saudaranya mendarat di Goa. Namun melihat situasi dan kondisi yang tak memungkinkan, maka mereka memutuskan untuk berlabuh ke daerah Luwu setelah mendapat saran dari petinggi kerajaan Goa. Lalu mereka mendarat di Bua, Luwu pada tahun 16.003 Masehi. Setelah mereka merapatkan kapal di pelabuhan, Datuk Patimang melihat situasi masyarakat Luwu yang masih menganut kepercayaan animisme dan banyak memuja benda-benda yang dianggap suci bagi mereka. Datuk Patimang lalu memutuskan untuk menemui Raja Kerajaan Luwu saat itu, Payung Luwu 15 Lapatiwara Daeng Parebung, untuk mengislamkannya. Awal kedatangan Datuk Patimang disambut baik oleh raja dan pejabat Istana Luwu. Tapi setelah mendengar tujuan yang sesungguhnya ingin dilakukan oleh Datuk Patimang, maka Raja Luwu Payung Luwu 15 Lapatiwara Daeng Parebung lalu menantang Datuk Patimang untuk adu ilmu. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, terutama bahwa sang raja harus meninggalkan kepercayaan rakyat Luwu dan harus memeluk agama Islam. Sebelum Datuk Patimang dan rombongannya keluar meninggalkan istana, Raja Luwu Payung Luwu 15 Lapatiwara Daeng Parebung mengatakan bahwa raja berjanji jika dia dapat dikalahkan maka sang raja akan masuk dan memeluk Islam. Lalu dilakukanlah adu ilmu itu dilakukan. Mereka berdua masing-masing mempertunjukkan ilmu mereka dan pada akhirnya dimenangkan oleh Datuk Patimang. Proses pengislaman pun dilakukan sebagai tanda bahwa sang raja mengaku bahwa ilmu dari Datuk Patimang lebih kuat daripada miliknya dan juga sebagai tanda dia menepati janjinya. Proses pengislaman Raja Luwu ini terjadi pada tahun 16.003 Masehi dan bertempatan 15 Ramadan 1013 Hijriah. Lalu akhirnya Raja Luwu Payung Luwu 15 Lapatiwara Daeng Parebung pun masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat yang merupakan syarat pertama sebagai pemeluk agama Islam, disaksikan oleh seluruh pejabat istana dan juga disaksikan oleh Datuk Ribandang dan Datuk Ditiro. Setelah raja menyatakan dirinya sebagai pemeluk Islam, maka kemudian para pejabat istana pun menyatakan diri ingin memeluk agama Islam. Raja Luwu Payung Luwu 15 Lapatiwara Daeng Parebung lalu memakai gelar Sultan Muhammad Mudaruddin sebagai tanda bahwa telah memeluk Islam. Penyebaran agama Islam di Tanah Luwu. Penyebaran Islam pun dilanjutkan oleh Raja Luwu Payung Luwu 16 Pati Pasaun Toam Panangi dan bergelar Sultan Abdullah Matinroy Rimalangke yang menggantikan ayahandanya. Raja Luwu Payung Luwu 15 Lapatiwara Daeng Parebung pada awal tahun 1604 Masehi. Langkah pertama yang dilakukan oleh Raja Luwu ini adalah memindahkan ibu kota kerajaan Luwu dari Malangke ke daerah Ware, sekarang Palopo. Pemindahan ibu kota ini dilakukan dengan pertimbangan untuk semakin mengembangkan ajaran Islam di Tanah Luwu dan sekitarnya. Tersebut disetujui oleh seluruh pembesar kerajaan. Namun Datuk Patimang yang saat itu juga merupakan penasehat istana lebih memilih untuk tetap tinggal dan menetap di daerah Malangke hingga meninggal dunia daripada ikut ke Ware. Setelah Raja Luwu Payung Luwu 16 Pati Pasau Toam Panangi berhasil memindahkan dan membangun daerah Ware, maka dia memutuskan untuk membangun sebuah masjid sebagai tempat ibadah, dikarenakan sebelumnya belum ada masjid yang berdiri di Tanah Luwu. Kemudian Raja Luwu meminta pendapat kepada Datuk Patimang tentang idenya untuk membuat masjid tersebut. Ide tersebut pun lalu disetujui olehnya. Lalu Datuk Patimang pun berangkat menuju istana Luwu, Sauraja di Ware.
Sesampainya di sana, maka Raja Luwu Payung Luwu 16 Pati Pasaung Tom Panangi dan Datuk Patimang dibantu oleh Fung Mante yang merupakan saudagar muslim yang kaya. Kemudian mereka membuat sebuah masjid tak jauh dari istana Sao Raja dibantu oleh rakyat kerajaan Luwu. Berikutnya adalah C. Islam di Tanah Luwu. Islam yang berkembang saat ini di Luwu tak bisa dilepaskan dari peran Datuk Patimang yang pada tahun 1603 Masehi berhasil mengislamkan Raja Luwu Payung Luwu 15 Tiwara Daeng Parebung yang kemudian menjadikan agama Islam sebagai agama kerajaan pada masa itu. Saat ini, pemeluk Islam di Sulawesi Selatan, khususnya di daerah Luwu, menjadi mayoritas dan pemeluknya tetap taat menjalankan ajaran Islam. Hingga beberapa peninggalan yang menjadi saksi bisu perjalanan Islam di Tanah Luwu, antara lain Masjid Jami Tua Palopo dan makam Datuk Patimang masih kokoh berdiri. Sekian penjelasan singkat mengenai masuknya Islam ke Tanah Luwu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, kesempurnaan milik Allah, kesalahan milik saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.